Halo semuanya, selamat datang di Podcast Riset. Sebuah podcast yang diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FEB UGM. Bersama aku Rafifa. Dan aku Jani. Di podcast kali ini kita akan berbicara tentang study life balance, tepatnya bagaimana cara kita itu berprestasi dalam akademik, tetapi juga tetap memiliki kehidupan sosial yang seru dan menyenangkan. Nah ini tuh kadang soalnya kita tuh susah banget nih ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, lomba, dan waktu buat diri sendiri. Tapi sebenarnya semua itu bisa gak sih kita jalanin asal kita tahu cara ngebaginya? Benar banget Rafifa. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai seputar tips, pengalaman, dan insight tentang gimana caranya kehidupan kuliah itu tetap seimbang dan gak bikin kita kewalahan. Nah makanya nih kita gak sendirian, kita udah bareng Kak Naila Pui Amazona atau biasa dipanggil Kak Pui. Hai Kak Pui. Halo teman-teman semuanya. Halo Rafifa, halo Jani. Oke Kak Pui, mungkin sekarang bisa perkenalkan diri dulu ke pendengar. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Naila Pui Amazona. Teman-teman bisa panggil aku Pui. Aku dari Akuntansi UGM angkatan 23. Nah, Kapu ini merupakan mahasiswa yang super inspiratif karena nggak hanya aktif dalam akademik tetapi juga di luar lingkungan akademik seperti mengikuti organisasi, rajin ikut lomba, dan juga berprestasi dalam berbagai bidang. Nah, Kapu mungkin sekarang bisa diceritain dulu ke pendengar apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, pertanyaannya cukup berat ya terkait dengan kesibukan. Mungkin aku bakal jelasin dulu nih kesibukan aku di semester 5 ini tuh ngapain aja. Jadi teman-teman di semester 5 ini aku masih full ya ambil 24 SKS dan juga aku masih ikut di 3 organisasi di mana di ketiganya aku masih menjabat di posisi yang cukup strategis teman-teman. Yang pertama itu aku masih menjabat sebagai ketua di JMME FEB UGM. Lalu yang kedua aku juga menjabat sebagai ketua di Komisi Legislasi dan Aspirasi BPM FEB UGM, dan juga yang ketiga aku masih menjabat sebagai wakil ketua eksternal di komunitas luar FEB yaitu komunitas Raja Garuda UGM. Nah selain itu di luar itu semua aku juga masih mengemban tugas sebagai duta anti nafsa UGM, dan juga aku ambil beberapa job desk lain nih di samping itu. Yang pertama aku itu ambil part time as psikolog di mahasiswa lah, psikolog mahasiswa atau kita sebutnya itu peer support itu di FEB UGM. Lalu juga aku masih ambil job desk sebagai grader atau asisten dosen perpajakan, dan juga aku masih ada beberapa lomba yang harus diurus, sekitar ada 6-7 lomba di bulan ini, dan juga ada 3 kepanitiaan besar yang harus aku urus. Di samping itu juga aku ambil kursus bahasa gitu. Cukup padat ya kedengarannya. Wah padat banget sih Kak. Kalau misal nih karena keseharian Kak Pui ini padat dan sesibuk itu tuh, gimana sih Kak Pui mendeskripsikan study life balance? Oke, menarik ya topiknya study life balance gitu. Kalau dari pandangan aku sendiri, study life balance itu tuh nggak harus kayak kita bagi sama rata antara kehidupan kita kuliah ataupun kehidupan aktivitas kita sehari-hari dengan diri kita pribadi gitu. Kadang orang itu ada yang mendefinisikan study life balance itu kita baginya 50-50 ya, namanya balance gitu kan. Tapi sebenarnya nggak, aku kurang setuju gitu dengan pandangan tersebut, karena sebenarnya terkadang ada suatu aktivitas yang mungkin menyita waktu kita tuh cukup besar gitu. Contohnya sometimes kita kuliah ataupun organisasi itu tuh nyita waktu yang cukup banyak gitu dibanding dengan waktu kita untuk istirahat. Tapi sebenarnya itu nggak masalah asalkan kita masih tahu nih ruang kita untuk istirahat tuh masih ada, masih bisa untuk istirahat, masih bisa untuk tenang. Itu bagi diri aku itu nggak masalah gitu. Dan aku juga mendeskripsikan atau mendefinisikan study life balance itu tuh nggak yang sifatnya statis atau tetap, tapi dia tuh dinamis. Jadi ada kalanya kita itu mungkin bakal sibuk banget, dan juga ada kalanya kita bakal kayak istirahat, dan kita emang wajib untuk kayak gitu. Kita nggak harus selamanya tuh ngegas terus, tapi ada kalanya kita rem karena kita juga butuh waktu untuk istirahat. Jadi selama kita seneng atau kita happy ngejalaninya dan kita sadar terus kita kayak ngerasa nyaman, itu menurut aku udah bagian dari study life balance, meskipun nggak harus 50-50 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin realitanya, kadang tuh nggak selalu mulus ya. Kita udah coba atur waktu sebaik mungkin, tapi tetap ada aja momen yang bikin kita itu kewalahan. Kalau dari Kapuy sendiri, tantangan apa sih yang paling susah buat kita tuh ngejalanin study life balance, dan ada nggak sih momen dimana Kapuy itu ngerasa semuanya tuh numpuk jadi satu dan susah buat dikontrol gitu?
Oke, jadi sebenarnya kalau tantangan pasti ada ya. Jadi kalau untuk diri aku sendiri nih, jadi kan aku setiap hari atau setiap minggu itu nyusun adanya schedule harian ya. Kayak hari ini aku mau ngapain aja tuh aku list semuanya. Jadi beberapa tulisan atau beberapa kategori dari jam segini sampai jam segini aku mau ngapain gitu. Nah, karena aku sudah menyusun adanya schedule tersebut, terkadang itu tuh ada waktu di mana aku tuh gak konsisten gitu teman-teman. Kayak misalnya ada kegiatan yang tiba-tiba datang di hari itu yang mendadak, akhirnya dia kan ngerusak schedule yang lain ya. Nah itu merupakan salah satu tantangan tuh, kayak gimana cara kita untuk ngatasin hal itu, gimana sih kita caranya naruhin adanya kegiatan baru di tengah kegiatan-kegiatan kita yang lain. Terus yang kedua itu terkadang kita juga harus melawan rasa malas di diri kita. Kayak misalnya kita udah set up nih di awal, hari ini kita pokoknya mau start belajar jam 6 pagi, tapi karena biasanya itu pagi-pagi ngantuk ya, itu agak susah gitu teman-teman, karena ya kita butuh tidur dan kita juga butuh belajar dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu semua kan bisa di-adjust, cuma kalau itu terlalu keseringan itu tuh buat kita jadi nggak konsisten gitu. Terus untuk hal yang pernah aku alami sendiri tentunya pernah banget teman-teman, apalagi di semester awal aku masuk FEB UGM ya, kita kan masih maba gitu, masih masa adaptasi di lingkungan kita, dimana kayak kok lingkungannya nggak kayak SMA, kok belajarnya gini gitu. Akhirnya kita belum ngerti nih lingkungannya gimana, terus kita ngerasa burnout, terus stres, akhirnya tugasnya numpuk, organisasinya juga nggak kepegang semua dan lain sebagainya. Ini tentunya kayak masa-masa terberat aku juga sih di semester 1 gitu. Bahkan di semester 1 itu aku tidur itu sekitar mungkin cuma 3 sampai 4 jam, dan itu tuh kayak itu udah paling banyak gitu, kadang juga 2 jam dan lain sebagainya, karena ya aku harus nyesuaiin diri untuk belajar dan lain sebagainya. Karena jujur ya teman-teman, untuk pertama kali aku masuk FEB UGM tuh hal yang paling aku shock adalah di sini kan kayak kita buku semuanya tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Ini aku sering dengar juga nih dari teman-teman yang curhat. Jadi karena dulu waktu SMA kita pakainya buku bahasa Indonesia, ketika kita baca buku bahasa Inggris tuh agak aneh gitu. Akhirnya kita harus pahamin satu persatu yang ada di buku itu, dan membuat belajar kita tuh semakin lama kan. Dan itu kayak jadi waktu kita tuh terbuang banyak untuk hal itu. Nah waktu itu kan aku belum tahu ya gimana cara ngatasinya, jadi di situ buat kayak semuanya jadi berantakan, jadi numpuk dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya aku punya lingkungan yang sportif banget teman-teman, dari keluarga, dari teman, lalu juga dari beberapa lingkungan-lingkungan lain tuh sangat mendukung untuk aku bisa lebih beradaptasi. Nah dari adanya dukungan-dukungan itu aku mulai cari tahu nih, kira-kira gaya belajar aku tuh gimana sih? Apakah aku harus yang kayak kebut semalam? Apakah aku tuh better untuk kerjain dari jauh-jauh hari atau gimana? Nah dari itu semua aku mulai bisa adaptasi, dan akhirnya di semester 2 sampai sekarang aku bisa nih ngatur waktu yang cukup baik untuk kegiatan kuliah, organisasi maupun lomba-lomba yang aku ikuti gitu. Oke, kalau kalau misal nih Kak Pui lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak kegiatan. Nah, itu gimana sih Kak cara Kak Pui buat ngatur waktunya? Terus gimana sih kebiasaan tertentu yang bisa bantu banget nih biar semua kegiatan tuh tetap ke-handle tanpa ngerasa kewalahan? Oke, ini juga permasalahan yang sering orang alami gitu ya, yang sering teman-teman alami di kehidupan sehari-hari. Gimana sih caranya kita itu untuk ngatur waktu untuk belajar, untuk main, untuk tetap bisa istirahat dan lain sebagainya. Nah, seperti yang telah aku singgung sebelumnya teman-teman, aku tuh biasanya buat ada schedule mingguan yang nantinya itu aku adjust lagi setiap harinya. Jadi contohnya nih di minggu ini, kayak di hari Senin ini aku mau ngapain aja sih, misalnya di jam 9 sampai jam 10 aku mau podcast. Setelahnya aku ada kelas, terus nanti jam segini sampai jam segini aku ngerjain tugas, aku nanti tidur, makan, itu semuanya kalau bisa aku jabarin secara rinci gitu. Nah dari adanya hal itu tuh aku jadi kayak lebih terstruktur gitu hidupnya, kok oh ini udah waktunya aku untuk makan, waktunya untuk istirahat, jadi kayak kita nggak lupa gitu. Terus juga biasanya aku itu urutin kegiatan-kegiatan itu tuh berdasarkan skala prioritas gitu. Kalau misalnya memang kegiatan itu harus banget aku lakuin saat itu, ya aku utamakan. Tapi kalau misalnya eh kayak masih bisa nanti-nanti, mungkin aku akan lebih kesampingkan gitu. Tapi kan balik lagi ya, skala prioritas setiap orang tuh beda-beda gitu. Contohnya kalau menurut aku itu biasanya nyusun kayak yang akademik dulu, baru kayak main dan lain sebagainya. Jadi kalau main itu biasanya kayak aku lakuin di hari Minggu atau hari Sabtu aja, nggak yang kayak setiap hari. Cuma yang aku utamain yaitu kayak aku harus bisa tetap belajar tapi juga tetap istirahat kayak gitu. Jadi dengan adanya list-list kegiatan setiap hari yang aku adjust itu tuh bisa ngebantu banget teman-teman. Kalau misalnya kita itu ngerasa aku bingung deh harus ngerjain yang mana dulu gitu kan. Jadi dengan adanya list jadwal, schedule itu kayak mempermudah kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu sih.
Nah, kalau kita ngomongin soal waktu dan rutinitas kan pasti kita nggak lepas sama yang rasanya capek gitu ya, Hmm. Kak. Nah, kalau dari Kak Puy sendiri gimana sih cara menjaga diri tuh biar tetap waras gitu di tengah sama kesibukan, entah itu dari ngatur waktu buat istirahat, terus juga punya waktu buat me time, terus mungkin buat hobi untuk nanti recharge energi gitu, gimana sih Kak cara ngaturnya? Oke, bener banget ya. Apalagi di semester-semester tua ini kita harus tetap waras gitu di tengah kesibukan akademik yang cukup padat. Nah, untuk aku sendiri, aku tuh cuma punya dua pilihan. Aku mau istirahat atau aku mau ngelakuin kegiatan lagi, tapi kegiatan yang aku suka. Ini biasanya aku nggak langsung kayak saklek, aku harus ini, aku harus itu, nggak. Aku sesuaikan lagi. Kalau misalkan aku emang bener-bener capek, ya aku harus istirahat gitu. Kalau misalkan walaupun jadwal apa ya kayak datangnya tuh banyak teman-teman, tapi seenggaknya 1 jam deh kalau misalkan kalian udah capek banget sempetin waktu untuk istirahat atau enggak untuk tidur. Karena yang aku alami ya ketika aku udah ngerasa pusing banget, itu kalau kita belajar pun materinya tuh nggak akan masuk, kayak udah pusing gitu. Tapi kalau misalnya kita sempetin waktu untuk sekedar 15 menit 20 menit untuk tidur, setelah kita bangun tuh rasanya tuh kayak udah lebih baik lah daripada sebelumnya gitu, yang tadinya kita udah pusing banget. Tapi ketika kita tidur itu tuh bisa sedikit mengurangi rasa stres kita gitu. Kalau di aku sih aku kadang milih tidur ya, tapi kadang juga aku mau ngelakuin hal-hal yang aku suka. Misalnya nih, aku suka nulis artikel, aku suka nulis esai dan lain sebagainya. Kalau misalkan aku capek sama kuliah, biasanya aku nulis gitu. Aku cari cari lomba, aku ikut lomba. Makanya kayak mungkin teman-teman bingung, aku kuliah kok masih bisa ikut lomba, karena sebenarnya nulis dan ikut lomba itu bagian dari hobi aku, bagian dari hal yang aku suka. Jadi ketika aku capek, aku memutuskan untuk ikut lomba, karena biasanya lomba-lomba yang aku ikut itu kan esai ya. Nah, di esai itu tuh biasanya kita melibatkan adanya esai inovasi. Aku bisa meluangkan inovasi-inovasi yang selama ini aku pendam. Dari situ kayak aku ngerasa aku happy, aku bahagia, itu bisa ngurangin rasa stres di diri aku. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman misalnya punya hobi masak, hobi olahraga, itu nggak apa-apa banget dilakuin gitu di tengah-tengah kita yang sibuk. Karena ketika kita merasa happy, ketika kita merasa seneng, itu tuh eh, ngebantu kita banget gitu dalam menjalani kehidupan gitu. Karena sejatinya kan diri kita itu apa yang kita pikirkan ya. Kalau misalkan kita mikir diri kita itu bakal bahagia kalau kita ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, maka kalau kita lakuin itu tuh kayak kita bakal ngerasa lebih bahagia, teman-teman. Seperti itu sih. Oke Kak, aku setuju banget sih sama yang diucapin Kak Puy barusan. Nah sebelum kita tutup nih Kak, mungkin Kak Puy bisa kasih sedikit pesan atau tips buat teman-teman mahasiswa di luar sana yang lagi berusaha banget nih buat nemuin balance antara akademik dan kehidupan sosial. Nah kayak hal apa sih yang bisa mereka pegang biar tetap semangat tapi nggak lupa juga buat nikmatin prosesnya. Kadang kan kita kan terlalu fokus ngejar target sampai kita tuh lupa kalau istirahat tuh juga bagian dari produktivitas kayak gitu Kak. Oke, kalau misalnya aku bisa nih ya, aku lagi kasih saran dan kasih kata-kata lah untuk teman-teman gitu. Teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah balance itu nggak harus 50-50. Nggak harus 50 untuk belajar, kuliah dan sebagainya, 50 untuk diri kita sendiri tuh nggak harus kayak gitu teman-teman. Tapi balance itu tuh hakikatnya adalah ketika kita itu bisa ngebagi waktu sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan kebutuhannya, dan kita masih bisa ada waktu untuk istirahat meskipun porsinya mungkin 80-20, 90-10, 70-30, itu nggak masalah asalkan dalam menjalaninya kita itu ngerasa happy, ngerasa seneng, ngerasa nggak tertekan, itu nggak apa-apa banget. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah di dunia ini kita tuh punya dua kebutuhan, jasmani sama rohani. Nggak cuma aktivitas sehari-hari aja, tapi kita juga punya batin yang harus dijaga. Kita juga harus mikirin nih tentang rohani kita, nggak bisa selamanya kita mikirin terkait dengan jasmaninya aja. Oleh karenanya teman-teman harus inget terus kalau misalnya kalau teman-teman ngelakuin suatu hal, teman-teman itu nggak boleh paksain diri teman-teman sampai yang ngerasa capek banget baru berhenti, itu jangan. Tapi teman-teman juga harus tahu batasan kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk mulai lagi, dan kapan waktunya itu teman-teman untuk ngebagi mana saatnya untuk aktivitas jasmani maupun rohani. Tapi kadang gitu juga teman-teman, kayak nggak semuanya itu tuh harus dilakukan terpisah. Rohani sendiri, jasmani tuh nggak kayak gitu. Tapi ada kalanya kita tuh bisa ngelakuin itu secara bersama-sama gitu. Bisa kita dapat jasmaninya, bisa kita dapat rohaninya. Jadi yang perlu diingat adalah meskipun memang teman-teman itu mengejar prestasi, mengejar akademik, teman-teman jangan sampai lupa untuk istirahat. Karena istirahat itu penting, dan ketika diri kita itu ngerasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita jalani, maka semua yang kita lakukan itu insya Allah akan cukup gitu, nggak ada yang kurang, dan kita akan merasa happy atas apa yang kita dapetin gitu sih.
Wah, jujur nih ngena banget ya pesannya ya. Nah, kayaknya banyak banget yang bisa kita ambil dari podcast hari ini, mulai dari gimana cara mengenali diri sendiri, terus juga mengatur waktu, sampai ngasih ruang buat diri sendiri untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Ya, makasih banget buat Kak Pui udah sharing di podcast ini, dan makasih juga buat teman-teman udah dengerin sampai akhir podcast ini. Semoga obrolan hari ini bisa jadi reminder buat kita semua kalau sukses di akademik itu bukan berarti harus kehilangan kehidupan sosial. Dua-duanya bisa banget nih buat jalan bareng asal tahu caranya imbanginnya. Sampai jumpa di episode potret selanjutnya.